Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Kali ini Kak Sobi Channel akan collab yang kedua kalinya dengan Kak Bay. Beliau adalah pengajar yang sangat favorit di lingkungan BKB Nurul Fikri. Pembawaannya sangat tenang, narasi bahasanya sangat tertata rapi ketika dia menyusun bahan ajar atau modul belajar. Dan analisanya keren abis dalam setiap permasalahan matematika. Nah, kali ini Kak Bay akan menyajikan materi yang sangat menarik, yaitu adalah integral. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang integral. Oh ya, saya perkenalkan dulu ya, nama saya nih. Kalau di sini ngetopnya ini nih panggilannya. Enggak panggilannya sih ya, gelarnya ini. MBA. Ya. Oke, kita akan bicara tentang integral ya. Integral. Apa sih sebenarnya yang disebut integral itu, kan? Sebelumnya mungkin materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang turunan ya, materi kelas. Agak susah nih kalau disebut kelas ya, karena banyak kurikulum, letaknya beda-beda tuh tiap kurikulum. Nah, anggap aja lah, pokoknya sudah bicara, kita sudah membahas turunan. Ya, saya tulis sedikit ya, ulangi tentang turunan. Kalau kita misalnya punya fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1, ya, maka nanti turunannya adalah 2X gitu ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 10, turunannya juga 2X. Kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 100 pun turunannya 2X. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita ingin membalikkan fungsi yang sudah diturunkan ke bentuk sebelumnya? Nah, gitu gimana caranya? Nah, disitulah kita akan menggunakan integral, gitu ya. Jadi integral ya dinyatakan sebagai, gampangnya adalah proses membalikkan fungsi yang sudah diturunkan, gitu ya. Jadi atau mungkin kalau definisi singkatnya, integral adalah anti turunan, gitu ya. Nah, ini nggak diterjemahkan ya. Kalau diferensial kan diterjemahkan turunan. Nggak tahu kalau integral kok enggak, gitu ya. Kenapa nggak tanjakan gitu ya. Nah, tetap pakai integral. Ya, nah membalikannya itu ya tentu saja kan tidak pakai pernyataan verbal ya, namanya di matematik kan kita nggak kembalikanlah, nah, gitu ya, fungsi 2X yang sudah diturunkan itu menjadi bentuk asli, kan nggak begitu. Nah, untuk mengatakan itu dalam matematik ada notasinya. Jadi kalau kita ingin mengintegralkan, membalikkan fungsi yang sudah diturunkan, nah notasinya begini ya. Jadi ada simbol kayak begini nih, terus fungsi hasil turunannya gitu ya. Nah, ditulis juga tambahan, nah begini. Itu artinya integralkanlah atau kembalikanlah fungsi yang sudah diturunkan menjadi 2X ini ke fungsi sebelumnya. Nah, ini tentu saja akan menjadi bentuknya macam-macam ya. Ada X kuadrat plus 1, ada X kuadrat plus 10, ada X kuadrat plus 100 dan seterusnya. Makanya untuk memudahkan ya ditulis X kuadrat ditambah C. Nah, gitu ya. C-nya itu adalah konstanta yang kita belum tahu. Makanya bentuk semacam ini yang masih ada unsur C-nya ini disebut sebagai integral tak tentu, begitu ya. Itu pengertiannya. Nah, sebenarnya sih gampang aja kalau kita pengen nyari integralnya ya. Jadi bayangkan aja, nah, kita sekalian bayangkan
apa sih fungsi yang kalau diturunkan jadi 2x? Nah, itu nanti integralnya ya seperti itu. Tapi kalau bentuknya agak ribet kan susah juga membayangkan fungsi yang turunannya sekian. Nah, sebelum diturunkan dia bentuknya apa? Nah, untuk mempermudah itu ya matematikawan dulu ya sudah menerapkan atau sudah menemukan polanya begitu ya. Nah, pola kita sebut aja rumus lah ya atau aturan untuk mengintegralkan. Jadi saya tulis ya aturannya atau kita sebut aja rumusnya. Andaikan kita punya bentuk begini, A itu adalah koefisien ya, A dikali X pangkat N. Nah, begitu ya. Jadi integralkanlah fungsi AX pangkat N terhadap X. Maka nanti hasilnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi A per, nah pangkatnya dijumlahin dengan 1, tambahin 1, taruh di penyebutnya. Jadi N tambah 1, nah lalu kalikan X variabelnya. Nah pangkatnya yang sudah ditambah 1 itu tetap kita tulis N tambah 1. Dan ingat ada plus C nya gitu ya. Nah nanti kalau kita ingin mengintegralkan sebuah suku, tapi ingat ini hanya untuk sebuah suku ya, atau apa, monomial ya. Nah nanti kalau banyak suku gimana caranya? Ada aturan tertentunya. Nah jadi ubahlah semua menjadi bentuk berpangkat ya, X berpangkat tertentu. Pangkatnya boleh apa saja asalkan, maka di sini ada tambahannya nih, dengan N tidak sama dengan minus 1. Karena kalau dia minus 1 nanti jadinya per 0 ya, nggak terdefinisi gitu ya. Nah untuk kasus N sama dengan min 1 ada integral khususnya gitu. Tapi kita bahas yang selain pangkat min 1 aja. Saya ambil contoh ya beberapa. Jadi misalnya begini. Kalau kita ingin mengintegralkan misalnya 2x pangkat 3 bagaimana? Ya, dx. Ya, gunakan aja aturan ini. 2-nya koefisiennya jadi 2 per, nah 3 tambah 1, nanti nggak usah saya tulis ya. Sekarang saya tulis dulu. 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, nah plus C. Atau kalau dituliskan di bawahnya deh ya, jadi hasilnya 2 per 4 ya. Nah ini 2 per 4 X pangkat 4 plus C. Atau kalau mau disederhanakan jadi setengah. Bagaimana kalau pangkatnya negatif, pangkatnya pecahan? Prinsipnya sama ya. Nah cuma hati-hati aja nanti ketika ketemu pangkat pecahan atau pangkat negatif, karena seringkali kita miss di sini ya. Sambil contoh yang pangkatnya pecahan misalnya ya, 3x pangkat setengah ya, maka integralnya aturannya adalah 3 per, nah ini tambahkan nih, jadi setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 plus C ya, atau ini 3 per, jumlahkan 3 per 2 ya, 3 per 2 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah hati-hati aja menjumlahkan atau membagi di sini ya. Hasilnya adalah 3 dikali balik ya, 2 per 3, atau jadinya 2 X pangkat 3 per 2 plus C. Oke, mungkin timbul masalah ketika dia memiliki banyak X berupa perkalian begitu ya. Sudah ya, saya hapus yang di sebelah sana. Nah, sambil contoh begini. Nah, ini seringkali menjadi kendala ini di sini ya. Misal kita punya bentuk begini, integral 2x kuadrat akar x, nah dx. Nah bagaimana mengintegralkannya? Nah banyak teman-teman kita mungkin ya yang mengintegralkannya satu persatu. Jadi yang ini diintegralin dengan rumus yang ini juga. Nah itu adalah langkah yang keliru ya. Dalam matematika
bentuk perkalian itu walaupun banyak X-nya sebenarnya disebut dengan satu suku ya, monomial. Nah, dia akan disebut lebih dari satu suku kalau dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Contoh misalnya begini. Nih, X kali X kali X kuadrat ini sebenarnya satu suku. Kenapa? Karena dia bisa disederhanakan. Ingat, eksponen ya. Ini sebenarnya apa? X pangkat berapa? 1 tambah 1 tambah 2 ya, pangkat 4. Kan satu suku ya. Tapi kalau ini nggak bisa. Misalnya kita punya X ditambah X kuadrat. Nah begitu ya. Ini ada dua suku. Karena ketika kita jumlahkan, kita tidak bisa menjadikan dia bentuk X pangkat sekian. Coba jadi berapa? X pangkat 3 salah. X pangkat 2 juga keliru. Nah, bentuk yang semacam ini disebut dengan binomial atau dua suku. Contoh lain misalnya X kuadrat min 3. Nah, ini nggak bisa digabungin jadi tunggal gitu ya. Jadi kalau yang ini bisa kita gabungkan jadi tunggal. Nah, setelah jadi tunggal, gunakanlah rumus ini. Nah, bagaimana menggabungkannya jadi tunggal? Ingat eksponen, begitu ya. Coba ya, kita pelan-pelan ya. Ini jadinya saya tulis 2 kali X pangkat 2 kali, ingat ya, kalau akar pangkatnya jadi pecahan ya, berapa? Oke, setengah. Nah, silahkan dijumlahkan, jangan dikali nih, dijumlahkan ya. Jadi 2X pangkat 2 ditambah setengah. Berapa? Iya benar, 2 setengah. Tapi biar enak nulisnya pakai pecahan tunggal aja ya. 2 setengah itu berapa? 5/2. Nah, ini kan sudah sesuai sama rumusnya ya. A-nya 2, nah N-nya itu 5/2 ya. Jadi kalau kita ini sama dengan ya, kalau kita tulis sama dengan, nah sekarang kita integralkan nih. Jadi 2 jumlahkan 5/2 ditambah 1. Nah kemudian di sini tetap X pangkatnya sama ya, 5/2 ditambah 1, jangan lupa plus C, betul ya. Dipercepat aja ya. Ini sebenarnya kalau dijumlahkan adalah 7/2 ya. 2 dibagi 7/2. Jadi dibalik ya, 2/7 nanti hasilnya gini ya. 4/7 ya. Lalu di sininya X pangkat 7/2 plus C gitu ya. Jadi tidak diintegralkan satu-satu kalau bisa dijadikan satu suku gitu ya. Contoh lagi misalnya kalau ada pecahan ya, misal begini, misal. Nah, ini contoh lagi. Cukup kali di sini ya. Misalnya integral. Nah, ini ada soal begini, 2/X pangkat 3. Dia sebenarnya juga satu suku itu ya, bukan dua suku. Jadi pembagian atau perkalian itu sebenarnya adalah satu suku. Nah, sekarang kita lihat, ubah selalu menjadi bentuk ini. Nah, ini kuncinya nih ya. Jadi A kali X pangkat N. Itu belum kita ubah ya. Ini kita ubah jadi, nah, integral 2. Nah, ini ingat kalau pangkatnya ada di penyebut, ketika kita naikkan pangkatnya menjadi pangkat negatif ya. Min 3 dx. Aturannya sama, gunakan aturan ini. Jadi hasilnya nanti 2 tambah 1 pangkatnya min 3 tambah 1, lalu di sini X pangkat min 3 tambah 1, jangan lupa plus C. Kita persingkat aja ya, 2 ini dijumlahkan jadi minus 2. Nah, kalau dibagi 2 dibagi minus 2 tentu minus 1 ya. Nah, yang ininya X pangkat minus 3 tambah 1 minus 2. Nah, kalau ingin diubah menjadi pangkat positif, turunkan lagi nih jadi penyebutnya. Maka bentuknya begini ya. Min 1/X kuadrat tambah C. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana kalau
bentuknya nanti lebih dari 2 suku. Ya, bukan 1 suku, lebih dari 2 suku. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Nah, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau enggak kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.